Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Coconut Photoshop. Di channel ini, saya ingin membahas mengenai Adobe Photoshop. Saya ingin membuat tutorial dan memperkenalkan software ini kepada kalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan dapat berguna bagi penonton yang ada di sini. Jangan lupa like atau subscribe juga ya. Saya sangat menghargai dan terima kasih atas bantuannya kalau kalian menonton ataupun mensubscribe video ini. Sekarang saya di sebelah kiri saya sudah menyiapkan software Adobe Photoshop. Ada yang tahun 2017 dan tahun 2021. Ikonnya berbeda ya. Saat ini saya memakai software yang versi 2021. Kita buka saja. Kenapa saya memakai software yang versi 2021? Karena fiturnya sudah jauh lebih banyak ya dan lebih bagus-bagus. Bagi kalian yang masih menggunakan versi tahun sebelum-sebelumnya, kalian bisa mengupdate software Adobe Photoshop ini menjadi yang 2021. Nah, kita sudah buka Photoshopnya, saat ini tampilannya seperti ini. Kita sekarang coba langsung saja create new. Kalau kalian masih menggunakan versi sebelumnya, pasti tampilannya berbeda ya. Tapi mungkin bedanya sedikit saja. Nah, di create new dokumen ini ada settingan-settingan yang sudah disediakan oleh Photoshop. Ini tuh merupakan ukuran dari dokumen yang ingin kita buat. Di atas sini ada foto, print, art illustration, web, mobile, ataupun film dan video. Nah, saya paling sering menggunakan di bagian yang print. Di sini sudah sangat umum ya ukurannya, ada A4, A5, ataupun A6, dan seterusnya. Di sebelah kanan ini ada width, lalu ada height. Ini tuh width berarti lebar dari ukuran dokumen kalian, lalu ada satuannya. Satuan yang sering saya pakai sih kalau kita klik tanda panah ke bawah, ada sentimeter dan milimeter. Saya paling sering menggunakan yang milimeter ataupun sentimeter. Lalu untuk di luar Indonesia mungkin sering pakai yang ukuran inch. Nah, selanjutnya ada pixel. Ini tuh merupakan satuan dari Photoshopnya ya. Biasanya kita sebut pixel per inch. Nah ini, di bawah sini ada pixel per inch. Lalu ada height ini tinggi. Di sebelah kanannya ada orientation. Kalau kalian pilih yang orangnya seperti berdiri ini ya, berarti dokumen kalian tuh akan berbentuk vertikal atau portrait. Kalau yang di sebelah kanan ini lebih ke arah menyamping atau horizontal dan biasa kita sebut sebagai landscape. Sekarang kita coba pilih dulu yang portrait saja ya. Nah, di bawah sini ada resolution. Resolution ini semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin bagus juga hasil dari kualitas editan kalian. Di sebelah kanan ini ada satuannya, ada pixel per inch, dan kalau kita klik, ada juga pixel per sentimeter. Tapi saya sih biasanya pakainya pixel per inch ya. Kalau misalnya kita coba klik pixel per sentimeter, angkanya agak kurang enak untuk dilihat ya. Jadi saya pilih saja yang pixel per inch. 300 pixel per inch ini sudah termasuk baik untuk kualitas editan. Bisa juga di 150 ataupun orang-orang kadang di 72 pixel per inch. Tapi saya biasa pakai sih di 300 terus ya, biar
kualitas hasilnya bagus. Terus ada juga di bawah sini tuh color mode. Kalau kita klik ada bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, ataupun lab color. Saya paling sering menggunakan yang RGB. Lalu yang kedua CMYK. Untuk grayscale bitmap lab ini saya tidak pernah pakai, jadi kita skip saja. RGB color ini biasanya digunakan untuk editan-editan yang dipakai di digital, yang hasilnya tuh dapat kita nikmati di digital ya. Kalau CMYK ini biasanya untuk print. Hasilnya itu dapat kita nikmati setelah di print dan berbentuk kertas atau banner atau brosur ataupun yang lainnya. Di sebelah kanan ini ada ukuran 8 bit, 16 bit, 32 bit. Semakin besar ukuran bitnya, tentu saja kualitas gambar kalian akan semakin bagus. Tetapi jangan lupa juga size memorinya atau ukuran dari dokumen yang kalian buat nanti bisa saja menjadi besar juga, dan itu mungkin akan memboyotkan komputer kalian kalau misalnya spesifikasi komputer kalian itu tidak cocok atau tidak masuk ke minimum requirement dari Adobe Photoshop. Sekarang kita pilih saja yang 8 bit ya. Kalau kita klik di CMYK, bitnya hanya ada 2, 8 bit dan 16 bit. Kalau 16 bit ini biasanya ukuran dokumen kalian akan semakin besar dan sama akan memberatkan juga kinerja CPU kalian. Sekarang kita pilih yang RGB 8 bit. Lalu untuk background kontennya saya biasa pakai yang white. Dan ini backgroundnya kalau kalian ingin custom ya, tapi sekarang kita pilih dulu yang warna putih saja, oke. Dan create. Nah, ini tampilan yang default dari Photoshop. Mungkin saja tampilan kalian berbeda. Kalau misalnya tampilan kalian berbeda, kalian bisa lihat ke kanan atas. Di sini ada gambar seperti jendela ya. Kalau kita klik tanda panah ke bawah, akan ada essential, 3D, grafik, web, dan lain-lain. Saya pakainya yang fotografi. Kenapa? Karena Adobe Photoshop ini tuh merupakan spesialisasi untuk mengedit sebuah foto ya sebenarnya. Sangat bagus untuk mengedit foto-foto. Tapi kalian bisa juga pilih yang lain, misalnya essential. Dan kalau kalian perhatikan menjadi bergeser ya, yang tadi ada di sebelah kanan bergeser menjadi agak tengah. Kita bisa pilih lagi kembali masuk ke fotografi. Nah, kembali lagi seperti tampilan awal. Nah, Photoshop ini siapa saja sih yang bisa mempelajarinya? Untuk kalian yang masih berumur anak-anak ataupun remaja dan sampai dewasa, kalian semua dapat belajar mengenai software Adobe Photoshop ini. Karena saya akan membuat dari level basic, menengah, maupun sampai tingkat advance. Nah, yang kalian perlu perhatikan pertama, di atas ini ada menu bar, ada file, edit, image, layer, type, dan lain-lain ya. Kalau kita klik, masing-masing dari mereka pun mempunyai fungsi-fungsinya masing-masing. Nanti akan saya coba jelaskan, dan mungkin saja tidak semua ya, karena beberapa memang ada yang tidak terpakai ataupun jarang dipakai. Lalu di sebelah kiri ini ada toolbar. Toolbar ini berfungsi untuk mengedit foto atau gambar yang sudah ada di tengah sini nanti. Lalu di sebelah kanan sini ada karakter, paragraf, mungkin saja di kalian belum ada ya. Kalau misalkan kalian ingin memunculkannya, caranya masuk ke window,
Di sini ada banyak sekali pilihan. Misalnya karakter. Kalau saat ini di sebelah kanan sini kan ada tulisannya ya. Karakter ini kalau saya klik akan menghilang. Tapi kalau saya klik lagi masuk ke menu window dan karakter akan muncul kembali. Lalu di paling yang terpenting di paling kanan bawah sini ada yang namanya panel layer. Layer itu apa sih? Layer itu seperti diibaratkan tumpukan kertas. Jadi kalian saat mengedit sebuah gambar tuh kalian akan diberikan satu kertas dan kalian bisa menumpukan kertas itu di atasnya. Saya kasih gambaran ya contohnya. Saya memilih tool brush atau shortcutnya B. Nah, untuk melihat warna dari tool brush yang saya pakai, lihat di bawah sini ada dua kotak. Klik yang sebelah kiri. Klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Sekarang coba saja pilih warna orange ya. Tinggal geser saja mouse-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba mencoret-coret kertas yang sudah diberikan oleh Photoshop di tengah sini. Atau bisa juga disebut sebagai kanvas. Saat dicoret, kertas yang tadi berwarna putih ini sudah mendapat tinta ya, coretan berwarna kuning. Lalu, seandainya saya tumpuk kertas baru, apakah bisa? Caranya, di sebelah paling kanan bawah sini, ada create a new layer. Kalau kita klik, akan muncul layer dengan nomor 1. Di bawah sini ada seperti gambar mata ya di sebelah kiri layer ini. Saya coba hide. Seolah-olah kalian tuh mendapatkan kertas, tapi kok warnanya abu putih begini ya? Software Adobe Photoshop ini memberikan kepada kalian tuh kertasnya berupa kertas transparan. Tapi kertas transparan ini bisa kita berikan gambar ataupun yang lainnya. Yuk kita coba aja. Lalu kertas yang di bawah tadi apakah menghilang? Tentu saja tidak. Kita bisa kembali lagi ke layer yang pertama dan kita klik lagi gambar matanya. Klik. Kalau kita perhatikan seperti menyatu ya, padahal ini tidak menyatu. Karena apa? Karena kita setiap mengedit per layer tidak akan mempengaruhi layer-layer yang lainnya. Saya coba berikan warna hitam. Kembali lagi ke brush tool dan mengganti warnanya ke warna hitam. Oke, saya coret lagi. Nah, di sini layer pertama saya tadi, kalau saya hide ya, hanya ada warna kuning dan hitam saja. Tapi kalau saya klik, kalian bisa melihat warna putih ini. Tapi kalau saya hide yang warna hitamnya, nah, warna tinta hitam tadi tidak akan menyatu ya, karena kita mengedit per layer. Oke, segitu dulu. Jangan lupa tonton terus video ini dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Untuk fungsi-fungsi lainnya akan saya buat di video selanjutnya ya. Oke, segitu dulu untuk pengenalan Photoshopnya. Terima kasih banyak dan thank you.